Indonesia Emas 2045, atau Indonesia Cemas 2045. Saya Rafael Albirudin Utama, calon legislatif Parlemen Remaja tahun 2024, daerah pilihan DKI Jakarta 2. 9,9 juta Gen Z menganggur, Indonesia Cemas 2045 merupakan judul yang terdengar sangat negatif, judul yang terdengar sangat pesimis. Namun menurut saya pribadi, kecemasan bukanlah hal yang buruk, kecemasan bukanlah hal yang negatif, kecemasan bukanlah hal yang menakutkan. Cemas berarti kita sadar dan waspada akan masalah yang kita hadapi, sehingga kita dapat bersama mencari solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan data Sakernas tahun 2023, lebih dari 7 juta Gen Z di Indonesia merupakan pengangguran, dan paling banyak adalah lulusan SMK. SMK yang harusnya menjadi institusi yang menyiapkan tenaga kerja kompeten, malah menjadi penyumbang angka terbanyak pengangguran di Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan fenomena pengangguran masal ini. Salah satunya adalah pendidikan yang tidak sinkron dengan kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan yang tidak sinkron dengan kebutuhan tenaga kerja ini menyebabkan banyak dari Gen Z tidak mendapatkan pekerjaan, terutama lulusan SMK. Yang kedua, terjadi penurunan lapangan kerja formal secara drastis. Menurut data BPS, terjadi tren penurunan lapangan kerja formal secara drastis. Dari yang tadinya tahun 2009 sampai tahun 2014 terdapat 15,6 juta lapangan kerja, sekarang hanya tersisa 2 juta lapangan kerja pada tahun 2024. Yang ketiga, pengaruh pasar global. Perusahaan asing lebih memilih karyawan dari warga negaranya sendiri dibanding dari warga negara lainnya. Maka dari itu, apabila saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI, saya ingin menawarkan sebuah solusi. Solusi itu bernama program kerja yang berarti kesejahteraan ekonomi rakyat dengan jaminan lapangan kerja. Tentunya program kerja ini dapat direalisasikan dengan 3 fungsi DPR. 1. Fungsi legislatif. Demi mewujudkan program kerja, DPR RI dapat mengesahkan program Dwi Kewarganegaraan dengan merevisi UU 12 tahun 2006 sehingga SDM generasi emas Indonesia dapat diberdayakan di seluruh dunia, yang secara otomatis meningkatkan devisa negara dan menurunkan angka pengangguran. DPR RI juga dapat merangkul pemerintah dan Kemendikbud untuk merevisi dan memfasilitasi pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia lebih terselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja. 2. Fungsi pendanaan. DPR RI dapat mengalokasikan APBN untuk ekspansi BUMN secara besar-besaran ke seluruh Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja yang besar di seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jakarta. DPR RI juga dapat mengalokasikan APBN lebih banyak untuk pendidikan, sehingga pendidikan dapat lebih berkualitas dan merata untuk menjamin kesuksesan generasi emas 2045. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Tentunya dibutuhkan pengawasan DPR demi kelancaran dan kesuksesan program kerja ini. Program kerja ini pasti butuh pengawasan dan supervisi dari DPR sehingga keefektifan dan kelancaran serta kesuksesan program kerja ini dapat terjamin. Kesimpulannya, kecemasan bukanlah hal yang negatif, kecemasan bukanlah hal yang menakutkan. Apabila kita generasi emas bahu-membahu dan bersatu dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa mengubah Indonesia Cemas 2045 menjadi Indonesia Emas 2045. Rafael Albirudin Utama, calon legislatif Parlemen Remaja tahun 2024, Dapil DKI Jakarta 2, pamit undur diri.